Yang kemarin ya, hari pertama kita udah bicara mengenai belief, hari yang kedua kita bicara mengenai relation, dan relation pertama, relation kedua. Nah, sekarang kita tiba saatnya ya, teman-teman ya. Kita akan bicara mengenai courage. Apa itu courage atau keberanian ya. Keberanian itu teman-teman coba yuk kita define keberanian. Nah, sekarang saya tanya, tolong di chat ya. Kalau misalkan ada yang hidupnya tuh sembrono, ditanya, makannya sembarangan. Oh, berani, saya makan apa aja berani gitu ya. Oh, selingkuh berani? Berani selingkuh aja kok nggak berani. Beranilah, oke. Terus kumpul-kumpul, nggak pakai masker berani? Berani. Nah, saya tanya, apakah itu keberanian? Coba teman-teman chat. Ya, itu bukan berani ya, bukan. Itu apa? Bodoh. Ya, bodoh itu. Stupid. Itu ya, stupid. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau ada yang ngomong, oh saya berani, ngebut di jalan, ya, naik sepeda motor yang nggak pernah katakanlah pakai helm contohnya, ya, suka tawuran ceritanya, preman ditantang, oh berani ya kan, polisi dihina, ya berani itu. Nah, apakah itu berani teman-teman? Tolong di chat. Edan. Itu bukan berani, ada orang, saya berani mati. Enggak, itu bukan berani mati teman-teman. Itu takut hidup. Jadi bedain ya teman-teman ya. Kita belajar di sini ya, definisi-definisi. Maksudnya apa yang namanya berani itu. Oke? Nah, yang dinamakan berani, ya, saya akan langsung sharing. Nah, di sini ada sudah dibikin oleh Cik Susan ya. Nah, ini adalah seperti ini teman-teman. Inilah berani. Adalah suatu kekuatan, teman-teman. Berani itu, ya. Untuk menghadapi yang namanya sakit. Nah, teman-teman nanti akan kita define ya, sakit itu apa. Sakit itu bukan dipukul sakit gitu, bukan ya teman-teman ya. Nah, macam-macam sakit itu. Termasuk tadi dipukul sakit juga sakit ya. Grief, kesedihan. Nah, itu juga suatu hal. Nanti kita akan belajar. Kata courage itu ya, originnya dari Latin yaitu namakan dengan core atau heart. Jadi kalau teman-teman suka kalau di gym tuh ngomong core itu heart ya. Kalau Tineke kan suka nge-gym, core-nya kok, core-nya. Nah, itu heart ya. Iya Oke. kok, Teman-teman betul. sekalian, betul ya, core itu heart. Itu adalah inti, adalah jantungnya. Oke. Nah, teman-teman, yang dimaksud apa sih? Ya, keberanian itu bukan tidak takut. Ketidakadaan ketakutan itu bukan keberanian, tetapi justru melawan rasa takut. Takut apa? Tadi loh teman-teman, pain, ya, grief, kesedihan, kesakitan, itu. Melakukan yang ditakuti ceritanya. Nah, ngapain melakukan yang ditakuti? Untuk suatu hal yang penting. Sekali lagi teman-teman ya, untuk suatu hal yang penting. Contoh, waktu ditanya, nah kalau Richard waktu itu kan resign tuh dari Astra Internasional. Income-nya kan belum separuhnya. Takut nggak? Nah itu teman-teman. Ada ketakutan? Ada. Tetapi akan lebih takut lagi kalau nggak bisa sekolahkan anak ke universitas ternama. Ya waktu itu kita bicara, ya the top 50 in the world. 50 besar dunia, top 50. Lebih takut lagi pensiun, nggak punya dana. Ya, pensiun tuh dananya nggak cukup, nggak bisa buat bangga orang tua. Itu kita lebih takut. Jadi bukan tidak ada rasa takut, tetapi karena ada visi dan tujuan yang besar. Itu loh teman-teman. Kalau tujuannya penting, tujuannya besar, visinya besar, itulah yang kita mau lakukan. Walaupun ada pain, walaupun ada kesakitan, walaupun ada kesedihan, yes, kita berani, teman-teman. Nah, kita akan langsung bagi menjadi dua hal yang besar. Apa yang kita akan definisikan sebagai courage? Ini teman-teman. Give, give, give. Perlu keberanian untuk memberi. Memberi dengan kemungkinan tidak menerima apa-apa. Kita tetap memberi. Ini suatu keberanian. Ya, pada waktu
income dari leader ya. Waktu kita jadi leader kan income kecil juga. Kita rekrut Lia. Diki itu angkatan pertama. Itu saksi hidup, teman-teman. Kalau tanya sama Lia, ya waktu itu kita kasih nasi kotak, ya. Kita juga mempunyai suatu harapan Lia Diki jadi, teman-teman. Kita kasih nasi kotak. Bawa sendiri nasi kotaknya. Ya, nggak ada sekretaris, nggak ada PA. Tanya sama Lia. Bawa sendiri, tenteng-tenteng sendiri, beli sendiri, pesan sendiri, teman-teman. Kita kasihnya itu dengan love. Benar-benar dengan cinta nih, teman-teman. Ya, kita pastikan makanannya enak ceritanya ya. Jadi kita liatin, nah Lia makan gitu. Ya, Diki makan gitu. Waktu itu, teman-teman. Itu angkatan pertama, ya. Kita kasih kontes, teman-teman. Kontes kita itu kecil-kecil. Karena ya uangnya juga mepet, ya. Kita gantungan kunci, kita kontesin. Kalau Lia masih ingat ya. Asbak ceritanya, ya. Tempelan kulkas, teman-teman. Tempelan kulkas, ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kita juga lihat leader kita yang awal-awal, Kodeni Ciinge. Kodeni Ciinge cerita dengan yang judulnya dengan Seven Samurai ya, teman-teman ya. 7 samurai. 6 BE-nya Kodeni ceritanya. Itu semua bujangan, semuanya naik motor, Kodeni sendiri juga belum besar income-nya. Meetingnya di mana? Food court, teman-teman. Jadi Kodeni itu teriak-teriak gitu ya, yes, yes, kita bisa, kayak sekarang nih saya teriak-teriak kayak begitu ya. Nah, itu di food court. Waktu itu nggak bisa kasih makanan, teman-teman. Even waktu itu hanya teh botol saja. Minum teh botol. Nah, teriaknya kenceng gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kita memberi dengan cinta ceritanya, ya. Ini ada satu lagu ya, teman-teman ya. Kalau tahu teman-teman judul lagu ini, ada yang tahu? And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. Ayo, judulnya apa? Memang YouTube, betul. Ya, inilah teman-teman yang kita kerjakan, ya. You give yourself away. Ya, Rendra tahu, without you. Pada waktu Anda jadi BP baru, yang kita perlukan apa sih? Hati yang besar. Kita memberikan diri kita nih, teman-teman, diri kita, ya. Kita itu belum punya prestasi waktu itu. Nah, teman-teman juga sebagai leader, katakanlah BP baru, teman-teman belum punya prestasi. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Apa yang teman-teman bisa berikan? Diri kita, teman-teman. Apa yang kita mau kerjakan? Belajar untuk membuat suatu relationship, membangun suatu hubungan. Hubungan masih dekat, teman-teman. Ilmu belum banyak. BP baru, ya. Semangatnya masih tinggi. Apa-apa semangat, itu aja. Yaitu ya, give yourself away. Itulah yang namanya give yourself away. Semangat tinggi. Ingat ya, Diki, Vidi, awal-awal. Itu gara-gara kita semangat tinggi banget ceritanya, ya. Diki sama Vidi itu belum ada closing. Nggak enak loh teman-teman rasanya. Nggak enak banget. Ngakunya setelah bertahun-tahun kemudian ya, setelah sukses ya. Dia bilang gini, nggak enak ya. Pak Richard Bu Susan itu semangat banget. Kayaknya udah kasih semuanya buat kita. Akhirnya kita buka poli sendiri. Ngaku dia. Ya, jadi dia bawa, Pak Richard Bu Susan, kita closing gitu. Nah, kita kan waktu itu nggak nanya ya teman-teman ya, closingnya itu siapa, nasabahnya apa gitu ya, namanya BP baru juga, pokoknya kita happy banget gitu ya. Waduh ya, jongkrak-jingkrak, loncat-loncat gitu ya teman-teman ya. Ternyata dia buka poli sendiri ya, dua case, wah ya, buka sendiri. Nah, setiap kali kita ketemu, kita bicaranya berapi-api. Itulah yang namanya you give yourself away, teman-teman. Ya, ajak diskusi mengenai prestasi, kasih visi, ya. Kitanya sendiri sudah dapat, belum. Kita masih awal-awal nih, teman-teman, ya. Lama-lama yang namanya banyak alasan. Ya, samalah semuanya, teman-teman, BE yang belum terlalu percaya.
Untuk datang ada alasan, untuk Zoom ada alasan, ya. Karena kita berapi-api seperti itu, lama-lama cair. Akhirnya datang teman-teman. Kita ajak diskusi lagi, akhirnya semakin bahagia, semakin ada hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang, ya. Di sini ada Lia, ya. Nah, Diki, lalu ada Pak Abram, ada Pak Edwino, Bu Irma, ada Ko Yudi, Ci Ira, ada Astrid, Erik, ada Pak Ronald, Lisa. Ya, saya berusaha untuk urutkan teman-teman ya. Dari kapan ya bergabungnya. Ada Lendra, ada Wanda, ya. Ada Bea. Bea itu nama kerennya Poppy. Ada Bu April, ya. Ada Juli di sini, ya. Ada Tineke yang ulang tahun. Ye, Kakak. Ya. Ada Tari, Bang Dani, ya. Ada Koritwania, ada Rudi, Nelly, ada Calvina, ada Stanley Emil, ya, ada Mas Isa, Miss Lia, ada Eli, ada Koa Hong, ada Iren David, ada Akui Sincong, ada Slamet, Yulia, ya, ada Pak Hendrat, Bu Wanita, ada Dewi, ada Susi Widodo, ada Atik Bobo, ada Mbak Ika, ceritanya, ya. Teman-teman semuanya saya sebutin di sini ya, teman-teman, bukan untuk memberikan pada teman-teman itu, waduh banyak banget ya. Ini adalah hasil dari you give yourself away, teman-teman. So you have to give yourself away. Semua tadi berserta dengan keturunan kita, ya, direct kita dan berserta dengan keturunan kita semuanya, mereka selalu di dalam hati dan pikiran kami. And you give, and you give, and you give yourself away, teman-teman. Ya, jadi begitu Groovy Kind of Love, Ko ID lah langsung, wah ini lagu yang saya sukai gitu katanya, Ko ID. Nah, ini juga lagu yang saya sukai teman-teman. Ya liriknya yang lain nggak terlalu perlu. Yang penting di sininya, and you give yourself away. Oke, ya teman-teman. Nah, apakah ini satu-satunya tanda bahwa kita itu mempunyai keberanian? Oh tidak, ada satu sisi yang lain. Apa sisi yang lain itu? Ini teman-teman. Us and us and us. Ya. Teman-teman tahu musuhnya us ini apa? Triple A ini. Tahu teman-teman apa? Sila ke-6. Itu yang menjadi musuhnya. Ini apalagi ini Koricaki sila ke-6 ini loh. Apa ini musuhnya? Sila ke-6. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, 3, 4, 5, keadilan sosial. 6 apa? Nah, betul tuh, Lendra ngomong. Sungkan. Mau minta sungkan lah, ya. Oke. Sungkan tuh kata bahasa lainnya apa? Nggak enak hati. Ya, bahasa Chinese-nya apa? Ayo, puhoise tuh. Wahong udah langsung. Itu sila ke-6, teman-teman. Sila ke-7 apa? Nih, ya. Kenapa kok saya bilang sila pertama, sila kedua, terus habis itu sila ke-6? Karena itu sudah dianggap sebagai norma bahwa yang namanya sungkan, gak enak hati, poise, itu udah jadi kayak suatu sehari-harian yang sampai ya teman-teman, kalau BE telepon, BE yang tahu saya, ya, telepon. Maaf kok, saya mengganggu. Oh, kalau mengganggu jangan aja. Loh, gimana ya maksudnya? Nggak mengganggu lah, lu telepon gua kok mengganggu sih? Besoknya telepon lagi, maaf kok saya mengganggu lah, mengganggu lagi. Kalau ganggu gua nggak mau. Karena apa? Karena tadi lo perasaan sungkan. Cuman telepon aja lo sungkan. Nah, teman-teman, yang namanya sila ke-6 itu tidak ada dalam Pancasila. Jadi itu hilangkan, ya. Nanti saya kasih sila ke-7 nih. Nih saya kasih sila ke-7 ya. Takut tidak disukai. Itu benar-benar teman-teman. Ya, tadi loh namanya berani itu bisa teman-teman define bahwa ada loh lawannya. Takut apa? Takut tidak disukai. Takut dianggap tidak mengerti keadaannya dia. Ya. Jadi lawannya as ini, kalau teman-teman minta, itu adalah
sebenarnya apa sih? Perasaan di dalam diri kita sendiri. Perasaan bahwa kita takut ya dianggap tidak mengerti. Oke? Nah, yang sila ke-8 nih. Takut merusak hubungan baik. Oh, ini udah baik ini, udah mau join ini. Jangan ditanyain lagi. Kalau tanya lagi, lama-lama nggak mau terima telepon saya. Nggak mau lagi dengerin saya. Ya, takut menyakiti hati. Teman-teman, please. Langsung aja saya langsung jawab di sini ya. Yang namanya hubungan itu dibangun dari satu anak tangga menuju anak tangga lain, menuju anak tangga lain. Teman-teman gimana bisa melangkah ke anak tangga yang lain kalau nggak injek tuh anak tangga yang pertama? Artinya apa? Dari bangunan yang teman-teman bikin, ceritanya, you have to injek, teman-teman. Harus dites bahwa ini anak tangga, ini kuat untuk maju ke anak tangga yang lain. Kalau contoh katakanlah, gampang-gampangnya aja ya, suruh datang acara, ya, terus dia akhirnya nggak mau kalau misalkan suruh datang acara, berarti relationship you itu sebenarnya nggak baik-baik amat kok. Jadi jangan takut merusak hubungan baik. Kenapa? Itu sudah tidak ada hubungan. Itu bukan ada hubungan baik, tidak ada hubungan. Sebenarnya dia itu tidak ada hubungan, itu hubungan yang palsu, teman-teman. Dia nggak bisa merasakan, you give, you tidak merasakan. Ya, you kasih satu semangat juga tidak merasakan, you kasih satu visi juga tidak merasakan. Sebenarnya itu hubungan itu never exist. Kalau hubungan itu tidak ada, itu thin air, teman-teman. Itu adalah udara yang kosong. Ini ngapain? Ya, jelas ya, teman-teman. Itu suatu tes. Oke? Nah, di sini sebutin, teman-teman. Ya. Ask, and it will be given to you. Minta, dan itu akan diberikan padamu. Seek, cari, maka kamu akan menemui. Knock, ketuk, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Ini sebenarnya apa sih, teman-teman? Ini bicara mengenai belief. Kalau kita mempunyai belief yang kuat ceritanya, ya, maka kalau teman-teman minta akan dikasih. Nah, kalau nggak ada belief-nya, ya lu nggak minta gitu loh ceritanya. Doa tuh ceritanya kalau ada belief-nya, kalau nggak ada belief-nya, nggak usah doa. Doa nggak punya belief, ya ngapain? Itu nggak ada gunanya gitu loh teman-teman. Ya, contoh nih ceritanya, training. Apakah training? Nih jawab ya teman-teman ya. Acara, aktivitas itu baik. Ayo, apakah 10 LPS itu jalan? Apakah punya iPad itu baik? Baik? Baik, teman-teman? Baik? You believe that? Minta mereka untuk datang acara. Minta mereka untuk aktivitas. Berapa hari yang lalu, kita teleponin, sorry ya, ini udah lama ini, kayak begini-begini ya. Harus aktivitas. Harus aktivitas, ya. Jalanin ya, aktivitas ya. Oke. Minta di aktivitas. Itu pertama, belief. Yang kedua apa? Relationship. Teman-teman bedakan antara love sama meekness. Meekness itu apa? Love itu apa? Kalau teman-teman betul-betul mencintai, teman-teman pasti ingin supaya orang yang teman-teman cintai itu berkembang dan terbangun, terdevelop. Itu adalah cinta. Tapi kalau meekness itu sebenarnya didefine sebagai kebaikan hati, tetapi juga mengandung kelemahan hati. Juga cenderung untuk menurutin orang lain. Nah, teman-teman bisa menjadi agent dan teman-teman practice meekness. Teman-teman nggak perlu practice love, teman-teman practice meekness. Untuk jadi agent, teman-teman akan sukses. Karena nasabah mau kemana, teman-teman turutin. Bahkan teman-teman cenderung untuk, ya ayo ke sini, ayo ke sana, ikutin dia, ajak dia main, ikut sama dia belanja, ajak dia ngobrol. Teman-teman cenderung untuk menurutin orang. Orang seneng kok diturutin, karena itu meekness. Tetapi kalau teman-teman jadi leader, you nggak bisa practice meekness di sini. Ya, BE1 maunya begini, ikutin. BE yang lain ikutin begini. Udah jadi BP, tetap diikutin. Lama-lama apa? Buyar, teman-teman. Kenapa? Nggak ada direction-nya. You have to practice love. Give itu bukan meekness, teman-teman. Give itu adalah untuk membangun relationship yang mengarahnya ke love. Love and meekness, two different things. Oke. Yang ketiga, teman-teman. Give, and give. Sometimes, teman-teman nggak ask karena you nggak give. You don't give yourself away, kadang-kadang jadi aku mau minta ya,
Nggak enak orang aku sendiri juga I don't give myself kok away kok. Jadi ya enggak gitu loh teman-teman. Contoh yang realnya apa Pak Richard? Oke, saya mau yang real ya, oke. Minta BE masuk on time, itu real. Minta sama dia, begitu nggak on time tanyain, "Itu kenapa nggak on time?" "Habis gini 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 gini." "Ya on time dong, kalau misalkan nggak on time lu nggak dapat apa-apa loh. Ini kitanya kata mau visi, misinya besar atau apa." Nah, sometimes kita memilih untuk apa? Diem aja deh, terserahlah. Nanti kan ditegur sama Ko Richard sama Ci Susan. Nanti tegur sama Tineke contohnya. Nanti tegur sama yang lain. Ah, diem aja lah. Ngapain? Satu, sila ke-6, sungkan, nggak enak hati. Sila ke-7, takut nggak disukai. Sila ke-8, takut merusak hubungan baik. Betul atau betul? Ayo, teman-teman. Kalau mau berubah, teman-teman harus mengakui dulu loh. Kalau misalkan ada di dalam hati seperti itu, teman-teman masih mengakui. Oke, gampangnya teman-teman ya, sudah ada orangnya ya, layarnya nggak on, ya videonya nggak on, ya, ya masih ditegur. Udah biar ditegur yang lain deh. Nanti kalau dikeluarin biar rasa-rasain sendiri. Enggak loh, leadernya mesti harus in charge, mesti tegur, ya. Suruh dia untuk sediain signal yang bagus, suruh invest di WiFi. Itu juga salah satunya. Aduh, nggak enak nanti ngomongin WiFi, belum tentu orangnya punya duit. Nah, teman-teman, balik lagi ke KSR. Ini orang sebenarnya teman-teman mau rekrut untuk jadi apa? Untuk jadi ondel-ondel. Nah, begitu saya ngomong seperti ini kan teman-teman tahu kan rasanya kan. Oh, Ko Richard nggak takut ya merusak hubungan dengan saya ya? Oh, enggak. Kenapa? I love you. Bukan meekness. I love you. Kalau misalkan aku ngomong, kenapa? Karena saya mencintai teman-teman. Dan saya ingin teman-teman terbentuk. Ya. Nah, cinta saya juga cintanya Bu Susan. Nah, Bu Susan akan bicara. Silakan. Ya, teman-teman, selamat pagi. Ya, menarik ya. Oke, teman-teman bisa ketik, teman-teman dapat apa dari yang dikasih tahu sama Ko Richard hari ini. Ya, pagi ini kita bicara tentang courage. Loh, terus kok jadi cinta gitu. Karena memang mencintai butuh keberanian. Cinta itu butuh keberanian. Ya, keberanian untuk menghadapi sebuah situasi di mana bisa terjadi penolakan. Kalau ngomongin cinta paling besar di dunia ini, di alam semesta ini ada cinta Tuhan pada kita. Bagaimana cintanya Tuhan? Dia kasih matahari buat orang menyembah dia dan juga bukan. Dan juga buat orang yang tidak menyembah dia. Ini tadi saya dengerin lagunya U2, With or Without You. Ya U2 juga bilang sebenarnya, dengan atau tanpa orang yang sebagai subjek, ya subjek yang kita cintai, objek yang kita cintai, itu memberi sih tetap harus. Dalam sebuah hubungan, kita kan bicara tentang memberi dan menerima. Memberi nggak mesti materi loh. Memberikan hati kita, memberikan senyum kita, memberikan perhatian kita, itu memberi. Dan kita juga diajarkan untuk meminta. Berdoa adalah cara kita meminta. Itu adalah cara kita komunikasi dengan Tuhan untuk meminta. Pertanyaan kita udah memberi apa buat Tuhan? Persembahan kita apa? Persembahan terbaik dari hidup kita buat Tuhan adalah apa? Memuliakan namanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke bumi ya, teman-teman. Kita bicara mengenai hal-hal yang ada di muka bumi ini. Banyak kali ya, pada saat kita mau latihan keberanian, itu sebenarnya mulai dari diri kita. Saya pertama kali memulai bisnis ini juga memberanikan diri. Kenapa dibilang memberanikan diri? Karena pada dasarnya bukan orang berani, cuma memberanikan diri. Kenapa saya memberikan diri? Memberanikan diri karena saya harus melakukan sesuatu, melakukan terobosan buat keluarga saya, membuka jalan buat saya dan suami saya, dan membangun jalan menuju masa depan buat anak-anak saya. Jadi saya melakukannya berani karena cinta. Saya cukup mencintai sehingga saya mau memberanikan diri.
Nah, pertanyaannya apakah teman-teman cukup cinta? Untuk bisnis ini juga sama. Saya sudah sering kali memberikan kayak arahan ya ke BI dan ke BP juga. Kalau kita tidak memberikan apa-apa buat bisnis ini, maka kita tidak akan bisa minta apa-apa dari bisnis ini. Kita tidak bisa memberikan waktu, tidak bisa memberikan energi, bukan tidak bisa ya, tidak mau ya. Tidak mau memberikan atensi, tidak mau memberikan perhatian, tidak mau memberikan energi, tidak mau memberikan kerja keras, tidak mau memberikan hati kita, ya, tidak mau memberikan intensi kita yang sebesar-besarnya buat bisnis ini. Maka bisnis ini juga tidak akan memberikan apa-apa buat kita kembali. Karena kita sendiri perlu membangun hubungan baik dengan bisnis ini. Dan kalau ngomongin memberi dan meminta, itu semua tuh kalau yang memang ada orang yang menurut saya ya, saya percaya ya, setiap dari kita tuh berikan bakat, talenta. Bahkan ada yang dari lahir sudah talentanya itu natural giver gitu. Ya memang talentanya itu. Memberi sampai buat dirinya sendiri nggak ada apa-apa. Sering gitu ya, ada orang gitu ya. Nah, cuman teman-teman, sebenarnya memberi dan meminta. Itu kalau orang bilang talent, iya ada yang gitu. Sama halnya kayak bermain musik, piano, melukis, menari, ya, bercerita, semua. Itu kan semua bisa jadi talent. Cuman di balik itu, setiap dari kita sebagai manusia diberikan talent oleh Tuhan apa? Kemampuan untuk belajar. Jadi memberi dan meminta dan dinamika hubungan itu bisa kita pelajari. Sesudah kita pelajari, itu bisa menjadi keahlian kita. Setiap master dulunya adalah student. Jadi, mother of all skill itu adalah practice. Belajar, latihan. Belajar, latihan. Belajar, latihan. Semakin lama, semakin ahli. Semakin natural. Semakin biasa. Jadikan hal-hal yang biasanya kita lihat pada zaman dulu itu sebagai hal-hal yang luar biasa, kita latih sampai itu menjadi hal-hal yang biasa dan menjadi praktek keseharian. Ya, let our breakthrough become our standard. Jadi saya encourage teman-teman untuk tetap setia berlatih, belajar, praktek. Nah, ngomong encourage ya, zaman dulu saya pikir orang yang courage itu adalah orang yang galak, gahar gitu. Karena bahasa Indonesia kalau bilang orang lembut itu pasti padanannya apa? Lembut, lemah, lembut. Lemah, lembut. Lemah, lembut. Nggak ada yang ngomong orang itu kuat, lembut. Nggak ada. Ngomongnya lemah, lembut. Ya, itu nenek moyang kita. Ya, tugas kita untuk mengganti persepsi lemah, lembut menjadi berani dan tetap lembut hati. Berani nggak mesti punya hati yang keras, dingin, kejam, enggak. Berani dan tetap bisa lembut. Ya, sekian dari saya.